Bisa dimulai ya. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Masih semangat. Oke. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita lagi, ada ada kata mutiara yang mau saya sampaikan. Supaya makin semangat ya. Pernah dengar kata etik? Pernah nggak? Ini kata mutiara. Jika Anda tidak tahu aturan, maka belajarlah. Tapi jika baju Anda tidak beraturan, maka belajarlah ngerti. Tes. Yang sudah ada maktabah samilahnya di laptopnya, tangan. Yang belum nanti nggak apa-apa menyusul sambil lihat temannya yang udah punya, gitu aja, sambil lihat temannya yang udah punya. Nah, ini sedikit saya lanjutkan untuk materi bagaimana sih untuk menggunakan maktabah syamilah untuk studi Al-Quran dan studi hadis. Jadi setidaknya ketika kalian tadi melihat koleksi dari perpustakaan, artinya koleksi buku-buku yang ada di dalam aplikasi maktabah syamilah ini, secara singkat gambaran penggunaan maktabah syamilah untuk studi Quran hadis itu terfokus pada kelompok kitab yang memang terklasifikasi untuk studi Al-Quran dan studi hadis. Nanti untuk studi Al-Quran itu masuk kelompok kitab tafsir, kemudian kitab-kitab ulumul Quran, dan kitab-kitab ilmu qiraat dan kitab tajwid. Nah, adapun nanti untuk studi hadis ini ragamnya ada banyak, nanti perlahan satu persatu akan kita jelaskan. Kita fokus kepada studi Quran dulu. Jadi untuk studi Quran, di antara kegunaan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari aplikasi ini adalah pencarian ayat yang pertama, yaitu pencarian ayat. Nah, tadi sudah saya beri contohnya bahwasanya pencarian ayat tadi mengklik tombol bahas, kemudian fil Qur'anil Karim. Nah, nanti layar yang akan tampak adalah seperti ini. Setelah teman-teman mendapatkan ayat, di bagian atas ini, bagian ini enggak kelihatan kursornya ya. Kita langsung ke tampilan ini saja. Nah, ini. Jadi fokus pertama untuk studi Quran itu adalah pencarian ayat. Jadi menggunakan maktabah syamilah ini untuk pencarian ayat. Dan ini tidak hanya pada studi Quran, nanti studi-studi yang lainnya pencarian ayat ini akan dimudahkan dengan adanya aplikasi ini. Caranya adalah teman-teman klik bahas ini, search atau mencari. Kemudian
di list paling atas itu ada tertulis fil Qur'anil Karim. Tinggal diklik fil Qur'anil Karim. Ulangi ya. Bahsun. Daya. Langkahnya bahtun. Bahtun itu mencari. Klik fil Qur'anil Karim. Bahsun fil Qur'anil Karim. Setelah kalian klik bahsun fil Qur'an, kalian nanti akan diberikan layar yang berisi kolom-kolom untuk memasukkan inti kata. Itu tadi pentingnya kenapa kalian harus pandai ngetik huruf Arab tadi. Nah, setelah kalian masukkan inti kata duha, nanti setelah ini praktek ya. Misalnya duha. Nah, ketika sudah dicari oleh Maktabah Syamilah memberitahu kepada kalian bahwasanya ayat-ayat yang ada kata duhanya itu ada di surah Al-A'raf ayat 98 dan surah Toha ayat 59. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Hasil carian ayat ini nanti akan mengkoneksikan kalian kepada literatur tafsir. Nah, jadi di bagian atas ini literatur tafsir. Ada tafsir Mujahid, tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir Al-Qushairi, tafsir Al-Baghawi. Ini tinggal kalian cari. Nah, ini kan kalian dalam perkuliahan ada yang sudah dapat sedikit tafsir. Belum. Nah, setidaknya studi kitab tafsir itu nanti memberikan gambaran kepada kalian tentang sistematika penyajian data-data penafsiran. Sehingga kalau kalian nanti misalnya untuk ayat awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, kalian ingin melihat penafsiran ayat ini lebih mendalam sisi sastranya, berarti tafsir apa yang dituju? Tafsir yang coraknya lugawi, salah satunya tafsir apa? Al-Kasyaf punya Zamakhsyari. Ingat gak? Atau belum belajar? Nanti belajar. Ya, corak sastranya lebih kental. Klik tafsir Al-Kasyaf. Al-Kasyaf punya Zamakhsyari. Ini nanti pembahasan ayat-ayatnya itu lebih kental kepada sisi sastranya nanti. Nah, adapun ketika kalian hendak mengetahui riwayat-riwayat penafsiran atau hadis-hadis yang terkait dengan ayat tersebut, sababun nuzulnya, maka ini kan merujuk kepada tafsir yang coraknya bil ma'thur, dengan bentuk bil ma'thur, tafsir yang dia itu kaya dengan periwayatan. Nah, apa saja tafsir bil ma'thur, kalian di kitab tafsir sudah belajar itu. Kalau yang belum, ya berarti nanti di studi kitab tafsir ada At-Tabari, kemudian ada tafsir Ibnu Abi Hatim, kemudian ada tafsir Al-Qur'anul Azim punya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang lebih ringkas adalah tafsir Al-Baghawi. Nah, ini Maktabah Syamilah sudah menyediakan kepada para penggunanya koneksi untuk menghubungkan antara ayat yang sudah dicari ini dengan tafsir yang hendak kita akses. Kita hendak mengakses tafsir Al-Baghawi tadi kan. Kita sudah langsung diarahkan kepada tafsir Al-Baghawi. Nah, ayatnya tercantum berwarna biru, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Penafsirannya di mana? Nah, ini yang berwarna hitam. Kalian tinggal cari di bawah sini. Awa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun ini an ya'tiyahum ba'suna duha. Apa yang ditafsirkan Imam Baghawi ai naharan. Jadi duha di sini dimaknai oleh Imam Baghawi nahar, siang. Wa duha sadrun nahar. Duha itu sendiri adalah sadrun nahar. Sadr itu apa? Sadr itu kan dada, depan. Dada itu di depan. An-nahar siang, jadi bagian siang yang paling depan, awal siang gitu loh. Di duha itu awal siang. Wa waktu in bisa syamsi, waktu di mana matahari itu
memancarkan mulai memancarkan cahayanya. Wahum yal'abun, dan mereka dalam keadaan bermain. Apa makna bermain di sini yang diinginkan dalam ayat? Sahun lahun, dia bermain dengan permainan yang melupakan, ya kan? Permainan yang melupakan. Nah, itu dibawa kepada tafsir Al-Baghawi. Ini jadi khususnya studi Quran nanti fokusnya di sini. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang kedua, selain tadi dari mencari dengan pencarian yang berbasis ayat, teman-teman bisa langsung mengakses kitab-kitab tafsir ini dan kitab-kitab ulumul Quran lainnya langsung ke kitabnya ini. Langsung mengakses kitabnya tanpa melalui ayat. Kalau tadi kan kita melalui ayat, baru kemudian dari ayat dikoneksikan, dihubungkan dengan kitab-kitab tafsir. Nah, sekarang bisa nggak kita buka kitab tafsirnya langsung? Bisa. Ini jalur kedua. Jalur kedua caranya seperti ini. Bahtun, tetap bahtun, ya klik bahtun, tapi jangan fil Quran lagi, langsung fil nusus. Nusus ini artinya teks, pencarian teks. Bahtun fil nusus, klik. Nah, kalian akan ditampilkan di hadapan kalian layar seperti ini. Layar ini terdiri dari 3 kolom ya. Ini kolom pertama. Kolom pertama ini berisi baris seperti ini. Ini kalian sudah tahu fungsinya apa ini? Ini untuk entry kata pencariannya nanti. Teks apa yang hendak kita masukkan, nanti kita masukkan di sini. 1, 2, 3, 4. Sama seperti pencarian Quran tadi, kita boleh memasukkan lebih dari 1 entry kata. Kalau nanti kalian masukkan ini 1 entry kata saja, pencarian itu bisa umum, banyak nanti. Tetapi untuk mempersempit, dimasukkan entry kata yang kedua, 3, untuk mempersempit pencarian. Nah, untuk studi Quran fokus kitabnya di mana? Ini ada kitab tafsir, ya. At-Tafasir. Ini kelompok-kelompok kitab tafsir. Nah, untuk versi 36 di bawah ini ada tafasir, tapi tertulis ini Muraqqam Aliyan. At-Tafasir Muraqqam Aliyan. Maksudnya Muraqqam Aliyan itu apa? Naskah yang ada di dalam kelompok ini itu disusun secara algoritma komputer. Artinya tidak sesuai dengan cetakan aslinya. Jadi misalnya di sini ketika kalian klik kelompok tafsir Muraqqam Aliyan ini ada tertulis Taisirut Tafsir lil Qattan. Nah, naskah syamilah yang ada dalam kelompok ini belum sesuai dengan teks aslinya, apa dengan terbitan aslinya. Tetapi dia baru disusun secara alfabetis dalam algoritma komputer. Hah? Nggak ada apa? Oh, nggak ada ya, nggak apa-apa. Kalau yang versi kalian nggak ada, itu berarti tadi downloadnya bukan yang versi 365 ya. Gak apa-apa, nanti dilanjut. Jadi kalau nanti ada tertulis Muraqqam Aliyan yang seperti ini naskah-naskah kitab yang belum disesuaikan dengan versi terbitan asli. Nah, adapun nanti yang ada di tafsir ini rata-rata sudah disesuaikan dengan terbitan aslinya. Ya, jadi sudah disesuaikan dengan terbitan aslinya. Jadi ini di kelompok kitab tafsir fokus di Qur'annya, atau nanti di ulumul Quran. Nah, ini kitab-kitab tentang ulumul Quran terkumpul di sini di kelompok yang kedua, ulumul Quran. Nanti kalian ketika bahasa Arabnya itu sudah kuat gitu kan, dibukain aja nih satu-satu nih, sambil kemudian ditelaah. Gimana? Punya kamu? Sudah diklik ulumul Quran?
Yang ketiganya nggak muncul. Hah? Aduh, kosong. Semuanya kosong. Ada yang bukan. Oh, pakai yang dikliknya yang 365 ya. Nah, sekarang seperti ini. Coba semuanya ke maktabah ke folder Samilah 50 ya. Ini folder Samilah 50. Sudah nih ya. Kemudian yang upgrade 365-nya diambil. Dibuka ya. Sudah sampai sini. Upgrade 365. Ntar saya kembalikan lagi ya. Tanda nih yang ini di atasnya. Ini kan masih terarsip nih. Yang folder. Buka terus ya. Buka. Sudah sampai yang ini. Nah, file 365 ini kalian copy. Sudah di copy. Kemudian back mundur. Lagi mundur lagi. Nah, paste di sini. Udah. Sehingga nanti kan ada urutan upgrade 338, 339, 346, nanti yang 345 upgrade itu sekarang diulangi lagi untuk diinstal lagi coba. 365 yang sudah kalian copy ke folder paling depan tadi. Install lagi coba. Karena file buku kalian itu di sini. Buku-buku kalian itu di folder yang paling depan. Nah, sementara di dalam folder upgrade 365 itu nggak ada bukunya. Masih nggak ada. Sudah ada ya? Baik. Jadi gini ya. Perhatikan sekali lagi prinsipnya itu. Di dalam folder Syamilah ini kalian harus pastikan ada folder books. Ini isi bukunya itu di sini. Nah, ini upgrade versinya ini untuk launchingnya, untuk setupnya di sini nanti. Nah, ini kan yang terakhir di folder saya tertulis 348 ini. Nah, dengan dengan aplikasi upgrade yang terakhir itu nanti diletakkan yang upgrade 365 di sini di bawahnya 348. Nah, tadi sebagian punya teman-teman, kenapa kok nggak ada kitabnya, dia kosong yang di kolom nomor 3, karena masih berada di folder ini, di folder upgrade 365 ini. Coba dilihat. Nah, ini bukunya masih kosong, dia di dalam sini bukunya masih kosong. Oke, cukup ya? Ada masalah lagi nggak ada? Berarti kita lanjut. Oke, coba kembali ke layar ini. Udah ya di layar. Sudah ketemu semuanya layarnya? Oke.
Sekarang ke ilmu qiraat coba. Ilmu qiraat wa tajwid. Ada kelompok-kelompok kitabnya sudah. Nah, nanti untuk memilih kitab. Jadi untuk memilih kitab, coba sekarang kembali ke tafsir. Untuk memilih kitab, ini di bawah ini ada tulisan Al-Majmu'ah Kulliha. Ya. Tulisan Al-Majmu'ah Kulliha. Coba kita ambil contoh ke tafsir. Al-Majmu'ah Kulliha ini artinya keseluruhan kitab yang ada dalam kelompok ini. Ketika Anda mengklik kelompok tafsir, klik ya, maka pada saat Anda nanti klik di bawah ini Al-Majmu'ah Kulliha, nanti akan tercentang semua kitab-kitab yang berada di kelompok tafsir. Ketika diklik, jadi semua tafsir itu terklik. Nah, ini ada keuntungannya ketika nanti Anda melakukan studi komparasi antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Misalnya satu ayat, nanti ulama ini menafsirkan gimana, ulama ini menafsirkan gimana, ini Anda bisa demikian pencarian di dalam kitab yang banyak. Tapi kalau nanti teman-teman mau mencari di satu kitab tafsir saja, itu cukup satu saja nih centang. Nah, menghapus centang ini bagaimana? Tombol di sebelahnya, Ilgha Al-Majmu'ah, klik, maka terhapus centangannya. Kalau mau mencentang satu-satu, misalnya nanti Anda cari di Tobari saja ya, klik Tobari. Atau nanti tafsir yang kedua, tafsirnya Ibnu Furaq, klik Ibnu Furaq. Jadi satu persatu saja boleh. Jadi boleh diklik, boleh diklik. Nah, setelah memilih kitab seperti ini, baru masukkan entry katanya. Mau cari tafsir apa gitu kan. Misalnya tadi surah Al-A'raf tadi ya. Wahum yal'abun. Wahum yal'abun. Nah, tafsir At-Tabari menghadirkan 4 hasil pencarian yang ada di tafsir At-Tabari. Nah, nanti teman-teman silahkan dilihat. Di sini ada nomor 12. Ini nomor apa nih? Ini nomor jilidnya. 577 ini nomor halaman. Nah, tafsir Tabari ini sesuai dengan cetakan yang mana? Anda lihat di katalog bukunya paling ujung sebelah kiri, yang gambar ini, di sebelah gambar daun. Klik ya. Maka ini adalah tafsir Tabari. Ini nih. Yang bentuk lembaran ini loh. Di samping tanda daun, klik. Nah, maka ini katalog kitab tafsir Tabarinya. Di sini menginformasikan bahwasanya tafsir Tabari ini adalah tafsir Tabari yang diterbitkan oleh Muassasah Risalah. Cetakan pertama At-Tab'ah al-Ula, cetakan pertama tahun 2000. Jumlah jilidnya, jumlah volumenya ada 24 jilid yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Nah, kalian punya nggak versi PDF-nya itu? Nggak punya. Nah, sekarang coba kita cocokkan dengan versi PDF yang ada. Saya punya nggak ya? Nah, kalau ini download sendiri, di samilahnya nggak ada yang versi PDF-nya.
Ini tafsir Thabari. Nah, ini saya punya nih. Tafsir Thabari Pak Syakir yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Tadi tafsir Thabari yang versi Samilah menginformasikan teks ini ada di jilid 12 halaman 577 ya. Kita cek nih, ada nggak jilid 12? Terus halaman 577. Sama atau beda ini? Oh, ini 573 nih. Nah, ini 577. Dia jilidnya jilid 12 ya. Halaman 577. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Nah, di sini walau anna ahlal qura sama kan? Sama berarti di sini. Ini halamannya sama. Yang ini catatan kaki nih di bawah ini. Ini catatan kaki dari Syekh Ahmad Syakir yang mengedit terbitan ini tadi. Jadi ini bukan tulisannya Thabari ya yang di bawah, makanya dicetak dengan font yang lebih kecil ini. Nah, adapun yang naskah tafsirnya di sini. Artinya Maktabah Syamilah untuk versi yang ini sudah menghadirkan catatan salinan yang sudah sesuai dengan apa? Yang sudah sesuai dengan versi aslinya. Jadi seperti itu. Baik, sekarang praktek. Siap praktek enggak? Nah, sekarang gunakan Maktabah Syamilah untuk cari ayatnya. Hah? Yang apa? Finusus. Enggak, yang sekarang fil Qur'anil Karim dulu. Praktek. Bahsun fil Qur'anil Karim. Ambil ayat yang pertama aja dulu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Namanya belajar. Nah, bentar. Ketika kalian cari ini, kalian nggak perlu tulis semua di kolom itu, cukup kata kuncinya. Nah, ini kan ada Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalian masukkan saja nasina ini coba. Masukkan nasina di kolom pertama. Coba satu itu aja hasilnya apa ya? Tuh, tinggal satu nih resolusinya. Pokoknya yang duluan dapat hadiah hari Al-Baqarah ayat 286. Itu baru satu kata kunci. Artinya apa? Ayat di dalam Al-Qur'an yang ada kosakata nasina itu hanya di ayat itu saja. Seperti itu. Coba sekarang buka tafsirnya. Yang sudah dapat buka tafsirnya. Nah, bentar ya, saya ulang ya. Nasina tadi ya. Sekarang fil Qur'anil Karim aja semua dulu. Sekarang klik tafsirnya. Ini di atas nih. Ini daftar tafsir semua ini. Apa? Kamu cari dulu ayatnya, udah ketemu belum? Fil Qur'anil Karim. Sudah. Jadinya gimana? Enggak ada di atas gini. Hah? Ada yang gimana? Nah, la yujad nata'id berarti ada huruf yang salah kamu entry.
Coba kamu ngetiknya gimana tadi? Kamu nulis gimana? Masukkan, bentar. Wah, kan teleponan ya. Eh, hapus, ulangi lagi coba. Ini centangnya nih. Hapus dulu. Nah, baru ini ambillah kamu yang enggak ada kata tadi. Coba ini aku keluarkan. Oke dulu. Ini kopi yang apa itu? Keluarkan semua dulu. Kali lagi. Ini keluarkan semua. Nah, buka lagi ini. Hapus aja dulu. Enggak. Buka foldernya lagi. Kali lagi. Enggak, foldernya buka. Oh, hilang. Oh. Oh, hanya enggak ketemu. Yang lain ada kendala? Ini enggak ada ya? Tergantung amal perbuatan. Enggak, kalian tadi enggak perhatikan yang saya arahkan tadi. Jadi yang apa launching 365 tadi masukkan ke folder Syamilah yang 50. Mau saya ajarin lagi ya? Nih coba perhatikan ya.
Siapa tadi namanya? Hah? Ya, nah, Rima. Nah, Rima punya kamu tadi yang 365 itu berada di folder mana? Ya. Punya kamu kan di folder ini. Di folder ini. Nah, ini kan dia masih di sini kan? Nah, ini masih di sini. Terus bukunya ini, jumlah bukunya itu nggak lengkap. Makanya tadi ketika muncul Qur'annya nggak ada kitab tafsirnya karena bukunya nggak lengkap. Nah, solusinya buku yang lengkap itu di mana foldernya? Buku yang lengkap itu ada di folder Syamilah 50 ini. Jadi nanti yang upgrade 365 itu kamu kopikan ke sini. Ini tumpuk-tumpuk sih. Nih, Syamilah 50 GB. Nah, ini bukunya yang lengkap di sini. Gitu loh. Nah, tadi upgrade 365 kamu belum ada di sini. Sekarang sudah ada di situ enggak? Coba lihat. Bingung. Coba buka Syamilah 50-nya. Jangan buka bukunya. 365 sudah di situ. Sudah saya kopikan tadi. Belum nih. Yang hilang enggak ada. Hah? Enggak perlu lagi dia ya. Udah enggak usah diutak-utik lagi, udah bagus kok. Ya, memang dari tadi udah mau, jadi ditumpuk nggak mau lagi dia. Jadi jangan ditumpuk lagi. Tadi kan sudah saya perbaiki. Cuma dia penasaran kok bisa ya. Jawaban saya tergantung amal perbuatan. Baik, kita lanjut. Nah, itu untuk studi Quran sudah ada gambaran. Coba sekarang kita praktek yang untuk studi hadis. Siapa yang belum? Hah? Ya, klik tafsir Bagawi. Coba diklik tafsir Bagawi itu. Nah, nanti yang warna biru ini ayat Qur'annya, yang warna hitam itu tafsirnya. Ya iyalah. Ya nanti kemampuan bahasa Arab kalian tingkatkan terus. Kalau ditanya gimana cara meningkatkan kemampuan bahasa Arab, sering-sering baca. Sering-sering apa? Baca yang berbahasa Arab. Coba. Wa zahaba al-aktsarun. Ini kan kalian enggak ngerti nih. Zahaba ini apa? Nah, kan sekarang kamus ada kamus elektronik sudah. Kan telah pergi kan. Tapi kalau zahaba ila itu maknanya mazhab. Mazhab itu pendapat. Zahabal ulama ila itu berarti maknanya bukan pergi dengan badannya. Artinya dia pergi menuju kepada suatu pendapat gitu. Makanya dinamakan mazhab.
Udah bisa semua? PR berarti. Ini tuh udah dipoto ya ayat-ayat ini. Coba dipoto, nanti di rumah diutak-atik sendiri. Cari ayat ini, dia surah apa, ayat berapa, terus kemudian ambil penafsirannya dari kitab tafsir, terserah kalian, terserah, kan banyak di situ. Yang kalian tahu kitab tafsir apa, Ibnu Katsir, nggak apa-apa, boleh. Oke, sudah dipoto ya. Nanti diutak-atik sendiri, cari di rumah. Sekarang kita coba cari hadis. Langsung praktek cari hadis. Ini foto juga nih. Sudah dipoto ini? Nah, kita cari yang mana dulu nih hadis nih, pilih coba. Ada kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Tiap-tiap umatku itu diampuni kecuali yang dia mengumumkan. Nanti ini mau diajarin ini nasabat. Berarti kita mau cari kullu ummati ya. Nah, sekarang tentukan dulu kata kuncinya nih. Kata kunci itu kalian pilih yang kira-kira di hadis lain nggak ada. Kalau kata kullu itu di hadis lain ada nggak? Banyak. Jadi kalau kalian masukkan kata kunci kullu itu nanti hasilnya ummati banyak nggak di hadis lain? Nah, kira-kira apa? Mu'afan. Maka kita pilih mu'afan ya. Kita pilih mu'afan. Oke, setelah kita tentukan kata kuncinya itu mu'afan, ya, setelah kita tentukan kata kunci mu'afan, klik bahsun. Jangan di Al-Quran lagi. Tadi kan cari ayat Al-Quran. Sekarang kita mencari teks hadis, berarti bahsun fin nusus. Sudah ya? Saya klik ya. Klik. Nah, bahsun fin nusus, perhatikan. Ini tadi masih ada centangan-centangan, ini dihapus. Nah, hapus centangan secara keseluruhan di sini. Paling ujung, ilgha jami'il kutub. Klik. Sudah terhapus centangan. Di mana kitab-kitab hadis? Kitab-kitab hadis ada di sini, mutunul hadis. Mutun. Nah, ini kan ada banyak kitab hadis. Mau pilih semua? Coba sekarang kita klik pilih semua, kan majmu'ah kulliha. Jadi tercentang semua yang ada di kelompok mutunul hadis. Kita masukkan kata kunci mu'afan tadi ya. Mu'afan. Sudah masuk mu'afan? Kita cari hadis sekarang. Sudah tulis mu'afan? Masih nyari hurufnya? Nah, dengan satu kata kunci mu'afan ini dan pilihan kitab yang banyak ini, berapa hadis yang kita dapatkan?
Nggak usah pakai fathah tanwin ini sekarang. Kamu masukkan hurufnya aja dapat ya. Jadi nggak perlu dipakein fathah tanwin dan lain sebagainya. Nggak ngaruh, di sini nggak ngaruh, harokat nggak ngaruh. Tapi yang ngaruh itu hurufnya. Ini enggak hadis yang kita cari ini, coba lihat. Haddatsana Mu'afan ibn Imran. Tadi yang kita cari hadisnya kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Berarti bukan ini yang kita cari. Maka kata kuncinya terlalu umum. Untuk mempersempit pencarian, tambah lagi kata kunci. Maka tadi lihat hadisnya lagi. Hadisnya kan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Maka kita tambah al-muhajirin ini. Illa nanti hadis-hadis yang lain banyak illa. Masukin al-muhajirin. Ini kalian blok ya, kalau ada teksnya kalian blok, Ctrl C. Kalau di sini boleh copy paste, bikin makalah nggak boleh. Bahsun bin nusus. Nah, tambahkan di kolom bawahnya tadi kata kunci keduanya tadi. Hah? Nggak harus. Coba ya, yang mu'afannya saya taruh paling bawah nih. Ini saya taruh di sini ya. Ya, mu'afannya saya taruh paling bawah nih. Al-mujahirinnya ada di sini. Yang ngaruh tuh ke atas sendiri tadi. Nah tuh. Nah, dengan mempersempit ini enggak tadi hadis yang kita cari. Kullu ummati mu'afan. Ada di mana ini? Musnad Al-Bazzar. Nah, ini nanti nama kitabnya di sini. Ini nama kitabnya. Berarti hadis ini rawahu Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Haddatsana Ahmad bin Mansur dan seterusnya. Di bawahnya lagi kitab Al-Muntaqa min Kitabi Makarimil Akhlaq. Kemudian ada kitab Makarimul Akhlaq lil Qaraiti, Al-Mu'jam As-Shaghir li Tabrani, Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Nah, ada di Sahih Bukhari juga ternyata. Lihat di sini hasil pencarian. Ini ada tertulis an-nata'ij. Nata'ij itu natijah, hasil pencarian ada 21 hasil pencarian. Jadi hadis ini ada di 21 apa? 21 hasil pencarian. Nah, dari sekian kitab ini ya, kira-kira kalian nanti merujuknya ke kitab yang mana? Apakah nanti kalian cantumkan dalam citasi nanti Musnad Bazzar atau Sahih Bukhari? Ya Sahih Bukhari yang lebih diutamakan, dikedepankan. Ke menu apa? Langsung ke Bahsun aja lagi. Klik Bahsun aja sekali lagi. Sudah dapat? Ada kesulitan? Ini mic-nya baterainya mau habis.
cek satu dua cek cek cek.
Tes tes. Siap lanjut. Tadi udah dapat hadisnya kan? Al-Mujahirin. Nah, yang hasil pencariannya banyak, coba sekarang diarahkan ke Sahih Bukhari aja semuanya dulu. Sekarang semua diarahkan ke Sahih Al-Bukhari. Coba kalian hitung di situ. Rijal isnadnya ada berapa yang menjadi perantara antara Imam Bukhari dengan Rasulullah? Bisa nggak? Perhatikan ke depan dulu. Ini kan Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah. Ini berarti gurunya Imam Bukhari. Abdul Aziz ibnu Abdillah. Siapa gurunya? Ibrahim ibn Sa'ad. Ibrahim ibn Sa'ad. Siapa lagi gurunya? Ibnu Akhi ibn Syihab. Ini kan namanya nggak diketahui nih, tapi siapa ini nanti akan kita telusuri dengan menggunakan Maktabah Syamilah. Ibnu Akhi ibn Syihab. Siapa gurunya? Pamannya sendiri yaitu Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab ini nanti akan kita cari. Kemudian Ibnu Syihab dari siapa? Dari Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah dari Abu Hurairah. Jadi berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang yang menjadi perantara antara Imam Bukhari dengan Rasulullah untuk meriwayatkan hadis ini. Ini sekarang kita mau mengkaji makna hadisnya dulu kah atau kita cari keterangan rijal isnadnya dulu? Baik. Keterangan rijal isnad ini tips dari saya. Kita mulai dari yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu sahabat Abu Hurairah dulu. Gimana caranya? Bahkan fit tarajum sekarang. Kita tadi sudah mencoba bahsun fil Qur'anil Karim, kemudian bahsun fil nusus. Nah sekarang bahsun fit tarajum. Sudah diklik. Bahsun fit tarajum. Apa makna tarajum itu? Tarajum itu biografi. Jadi pencarian biografi rijal isnad. Sudah diklik belum? Baik. Nah, layar yang tampil kan seperti ini nih. Nah, ini kalian masukkan siapa tadi sahabat perawi yang hendak kita cari tadi? Abu Hurairah. Nah, nanti kalau kalian masukkan Abu Hurairah, hasil pencariannya banyak nanti. Coba ya, lihat di depan dulu. Saya masukkan Abu Hurairah. Banyak hasilnya nih. Ini natijahnya gerak terus. Ada 83. Emang Abu Hurairah ada 83 sahabat Nabi? Enggak. Tapi di sini ternyata ada perawi-perawi yang juga memiliki kunyah Abu Hurairah selain sahabat Nabi. Nah, jadi untuk mengatasi ini kita harus mengetahui dulu Abu Hurairah ini yang siapa. Nah, yang seperti ini harus melalui kalian studi ilmu rijalnya harus sudah kuat gitu. Artinya ma'rifah
rijalil isnad, kunyahnya, namanya, kemudian nisbahnya itu udah harus tahu. Nah, ada yang tahu nggak Abu Hurairah itu nisbahnya apa dia? Qabilahnya apa? Tidak tahu. Ini saya kasih tahu, nisbatnya itu Ad-Dausi. Dari kabilah Yaman dia. Nah, maka keluarlah hasil Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Jadi kalau kalian nggak tahu kabilahnya, oh Abu Hurairah itu dari Yaman, ya sudah Al-Yamani. Ustaz, Abu Hurairah kan Madinah, beliau dari Yaman. Hijrah ke Madinah. Jadi kabilah Ad-Daus, ini sejarahnya kalian nanti baca lagi Sirah Nabawiyah. Kabilah Ad-Daus itu kan ada satu orang dari kabilah Daus itu ketika pergi ke Mekah, berdagang di Mekah, mendengar berita kenabian Nabi Muhammad, masuk Islam satu orang, kembali ke perkampungannya di kabilah Bani Daus, mendakwahkan Islam, masuk Islamlah satu kampung itu. Ini di awal-awal keislaman, di awal-awal masa di awal-awal masa dakwah Nabi di Mekah. Setelah satu kampung kabilah Bani Daus itu masuk Islam, satu kampung kabilah Bani Daus itu baru hijrah ke Madinah, itu tahun ke-7, termasuk Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu bertemu dengan Nabi baru tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini perlunya nanti studi Sirah Nabawiyah untuk menguatkan pengetahuan tentang rijal isnad nanti. Nah, ini sudah dapat keterangannya Abu Hurairah, kemudian tabaqatnya dia sahabat, itu kan wafat tahun 57 Hijriah. Hadis-hadisnya di mana saja? Rawalahu, ini maksudnya adalah hadisnya Abu Hurairah itu ada di mana saja? Ada di Kha, di Bukhari, ada di Mim Muslim, ada di Dal Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Of ini Ibnu Majah. Kenapa of Ibnu Majah? Kotanya dari Qazwini, Al-Qazwini. Al-Imam Ibnu Majah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini. Nah, sudah dapat ini, terus kemudian kita lanjut ke mana? Kembali ke hadis tadi, muridnya Abu Hurairah yang ada dalam susunan sanad tadi siapa? Lupa. Kalau lupa kembali ke teks. Cara kembali ke teks dengan tidak menutup layar ini bagaimana? Nah, ini kan ada layar X, ini tutup. Ada minimize kan? Kalian minimize saja. Nah, ini tadi teks hadis yang sebelumnya, kullu ummati mu'afan, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah siapa ini namanya? Salim bin Abdullah. Maka kita cari muridnya Abu Hurairah yang namanya Salim bin Abdullah. Tadi kemana dia lari? Nah, ini nyempel di bawah. Oke. Nah di sini kan ada kolom mulakhas. Ini ringkasan dari data dirinya Abu Hurairah di sini. Yang lebih lengkapnya lagi di sini. Nah, ini nanti dari kitab Tahdzibul Kamal, itu kalian yang dapat studi kritik hadis nanti mungkin bisa dapat ini. Tapi yang dapat mata kuliah sama saya insyaallah. Kalau mata kuliahnya nggak dapat sama saya, studi kritik hadis mungkin nggak lewat ini pembahasan ini. Atau di studi kitab hadis nanti. Nah, kalian fokus di ini paling ujung. Alamid itu murid. Cari muridnya Abu Hurairah. Nah, ini daftar muridnya Abu Hurairah. Ketika kalian klik di sini. Siapa muridnya Abu Hurairah tadi? Salim ya. Nah, Salim itu huruf awalnya apa? Sin. Sekarang di sini untuk nama pertama huruf awalnya apa? Hamzah, alif ya. Nah, artinya apa? Ini disusun secara alfabetis hijaiyah.
Nah, huruf sin itu huruf keberapa setelah alif? Berarti setelahnya kan? Cari ke bawah terus sampai ketemu sin. Scroll ke bawah seperti ini. Nah, ini ketemu sin. Salim bin Abil Ja'ad, apakah beliau yang kita cari? Bukan. Nah, ini Salim bin Abdullah. Ternyata Salim bin Abdullah itu Ibn Umar, cucunya Umar bin Khattab. Klik di sini. Maka kita ditampilkan ringkasan dari data-datanya Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah dia termasuk tabi'in wusta, tabi'in tengah-tengah. Sabtun itu hafalannya tetap nggak berubah. Abidun, ahli ibadah. Fadilun, punya keutamaan, fadl. Ahadul fuqaha is-sab'ah, satu dari 7 ahli fikih Madinah. Artinya ini perawi yang kacang-kacang kah atau perawi yang jagoan gitu, bukan kaleng-kaleng. Pendekarnya perawi hadis di Madinah gitu. Maka kalau kita lihat dalam silsilahnya silsilah sanadnya Imam Bukhari tadi, dari Abu Hurairah ke Salim, ini orangnya masih kuatnya. Sekarang cari muridnya lagi. Siapa muridnya? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Klik lagi Talamid. Nah, ini daftar muridnya ada nggak Ibnu Syihab Az-Zuhri? Cari terus. Kita capek nyarinya gitu. Ya udah saya cariin. Namanya itu Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Sebelum Talamid namanya. Nah, ini kan namanya Salim. Nah, untuk yang Salim ini ringkasannya, mulakhasnya, jarah wa ta'dilnya, ini daftar guru-gurunya, ini daftar murid-muridnya. Klik. Ketika diklik daftar murid-muridnya, ada nggak yang namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri? Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri di sini dia di Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Nah, kalau ini pelajaran hadis sudah harus hafal. Kalau dikatakan Ibnu Syihab atau dikatakan Zuhri, ya udah pasti nih orangnya ini. Kok bisa gitu? Jam terbangnya harus tinggi. Itu tadi tergantung amal perbuatan. Nah, ini sudah kita dapati siapa muridnya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri tadi di dalam sanad ini. Ibnu Akhi Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa ini Ibnu Akhi ini? Ibnu Akhi ini kan anak dari saudaranya Ibnu Syihab. Artinya Imam Muhammad bin Muslim ini punya saudara, punya anak dari saudaranya. Itulah yang ngambil hadis ini. Siapa beliau? Ya kita cari di sini. Ponakan, bukan paman, Ibnu. Nah, cari di daftar apa? Murid Talamidnya. Banyak ini. Ini yang bikin capek di sini, tapi yang bikin seru juga ini. Kira-kira siapa namanya? Saya juga belum tahu. Makanya dicarinya satu-satu. Berapa? Nah, ini dapat saudaranya Mas ini, Abdullah bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, akhuhu. Ini saudaranya. Kita mau mencari anak dari saudaranya. Nah, ini nih Ibnu Akhihi. Ternyata namanya Muhammad Ibnu Akhihi. Ini ada Ibnu Akhihi. Klik.
Soduk. Muhammad bin Muslim tadi apa? Faqih, hafid, mutqin. Berarti masih kuat kan ini? Nah, hanya saja ketika sampai di sini dia soduk. Ini hadisnya hasan, turun. Hadisnya hasan. Siapa lagi muridnya? Ibrahim bin Sa'ad. Dari talamidnya, muridnya. Oh, ada Ibrahim bin Sa'ad awal lagi. Klik. Thiqatun hujjah tukul lima fihi bila qadih. Beliau ini thiqah tetapi dicela tanpa adanya bukti. Dicela tanpa adanya bukti, berarti difitnah saja dia. Siapa lagi yang dari Ibrahim bin Sa'ad? Abdul Aziz ibn Abdullah. Klik talamid. Ada enggak Abdul Aziz ibn Abdullah? Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Amiri Al-Ausi. Kho ya, ada di Bukhari berarti dia. Klik thiqah. Cek lagi Abdul Aziz ini punya guru namanya apa, punya murid namanya Bukhari enggak? Klik talamid, oh punya nih. Maka sudah rampung pencarian kita, tinggal sekarang di analisa dari awal. Perawi-perawinya ini thiqah semua enggak? Ternyata ada satu yang enggak thiqah tadi ya. Ini aja tadi yang sodok. Berarti model sanad yang seperti ini, yang keseluruhan perawinya itu thiqah, tetapi ada satu yang sodok, ini namanya sanad apa? Ini namanya sanad yang hasan. Bakal masuk Sahih Bukhari karena ada jalur riwayatan yang lain yang menguatkan hadis ini, dan inilah nanti yang namanya apa? Yang namanya Sahih li ghairihi. Jadi dia satu jalur ini dia hasan, gitu kan. Nanti di jalur yang lain itu mengangkat. Nah, jalur yang lain di mana? Tadi kan ketika Anda mencari apa namanya hadis ini enggak di Bukhari semua toh. Ada di mana? Coba kita buka referensi yang lain tadi yang selain di Bukhari. Coba kita buka di Musnad Al-Bazzar tadi. Nah, di sini kan ada Abu Bakar ibn Ayyash, perawi yang dari Zuhri tadi. Jadi yang meriwayatkan dari Zuhri tadi bukan satu-satunya ponakannya, tapi selain dari keponakannya Imam Zuhri ada perawi yang lain, yaitu Abu Bakar ibn Ayyash, yang hadisnya ini nggak berbeda. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Nggak berubah teks hadis ini. Ketika teks hadis yang nggak berubah ini kan dengan dua orang jalur yang berbeda, ini menunjukkan ketetapan kualitas hafalannya itu. Gitu. Inilah yang mengangkat hadis ini kemudian menjadi sahih, meskipun jalur yang dipilih Imam Bukhari tadi jalur yang hasan. Ada jalur lain yang menguatkan. Ini yang menjadi contoh hadis apa namanya, hadis sahih li ghairihi. Hadis yang sahih yang sebab kesahihannya itu bukan berasal dari jalur riwayatan itu, tetapi dengan diangkat dari jalur yang lain. Nah, ini dengan adanya aplikasi Maktabah Syamilah ini untuk mencari data diri perawi ini bisa dimudahkan, dan ini ada di versi yang ketiga, yang paling lengkap 3.65 tadi. Nah, versi yang keempat pencarian rijal isnad ini enggak ada. Itu kelemahannya yang versi 4 tadi. Makanya yang kita kita bongkar hari ini yang versi 365 ini. Karena masih ada pencarian untuk data rijalul isnadnya. Baik, sampai di sini silakan jika ada pertanyaan.
diulang. Ya, masuk ke ininya tadi. Nah, ini kan ketika Anda mencari itu dia ada layar-layar yang seperti ini nih. Nah, kalau mau diulang pencarian, ini kita ambil dari Abu Hurairah ya. Hah? Boleh di copy boleh. Nah, cara yang kedua nggak di copy juga boleh juga. Seperti ini, Salim bin Abdillah ini kalian blok ini. Sudah di blok, baru klik yang ada tanda tangannya begini nih. Nah, ketika kalian arahkan kursor di sini muncul tulisan keterangan tarjamah. Nah, ketika diklik, nah langsung keluar Salim bin Abdillah. Nah, tapi itu Salim bin Abdillah yang mana tuh? Coba pencarian nomor 1 ya. Ternyata ini namanya Bilal. Ini bukan ini yang kita cari. Yang kita cari kan Salim bin Abdillah bin Umar. Hasil pencarian nomor berapa dia? 2. Nah, di sini nih. Sudah dapat Salim bin Abdillah. Nah, ini di kolom-kolom sebelahnya ini cari kolom talamin, kolom murid. Tinggal dilanjutkan. Klik aja. Iya, kata tunjuk tadi itu cara mencari yang kedua. Jadi yang pertama tadi kan bahsun fit tarajum. Itu yang manualnya. Yang lewat jalan negara itu. Nanti yang lewat jalan tikus yang itu tadi. Kan jalan provinsi kan jalan gede atau jalan raya. Tapi nanti ada yang lewat jalan tikus tapi tetap tembus juga. Itu dengan icon tadi itu mengklik icon yang tanda tangan tadi. Baik, sampai di sini tanya jawab atau gimana nih? Yang masih belum bisa dibuka tampilannya belum ada bukunya mana? Masih ada waktu? Moderator? Waktunya? Ya Allah. Ya, jadi ini mungkin di antara yang menyebabkan kita lambat. Salah satunya juga kalian belum familiar untuk ngetik Arab kan? Ya nggak apa-apa, ini namanya belajar juga. Yang jelas walaupun bagaimana kaidah dalam fikih itu kan mengatakan apa? Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. La yudraku kulluhu. Kalau kita nggak bisa meraih semuanya, jangan sampai semuanya ditinggalkan. Gitu loh. Tetap apa yang bisa kita raih dari apa yang kita cita-citakan, kita rencanakan untuk belajar hari ini tetap bisa kita ambil. Nah, nanti kekurangan-kekurangan yang kalian belum mengerti, belum apa, silahkan nanti kalian komunikasikan dengan saya. Karena dalam semester ini kan saya juga masih ngajar di beberapa kelas kalian. Siapa yang saya ajar lagi? Enggak ada ya? Saya di semester 4 tajwid, semester 4 2. Oh, kamu lagi berarti? Semester 2 juga. Oh iya, semester 2. Semester 2 tajwid ya. Semester 2 tajwid, yang semester 4 ini nahwu sharaf. Nah, yang lainnya enggak ketemu lagi. Tapi tetap silahkan nanti untuk komunikasikan ke saya kalau ada mengalami kendala dalam pengoperasian ini, pengoperasian maktabah kamilah. Baik, saya kembalikan ke moderator, silahkan.
rabbil alamin telah selesai kita ini. Selanjutnya kita akan kali ke sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Gak ada yang bertanya kan? Berarti nggak ada yang bertanya ya? Oke.
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh materi kita bermanfaat bagi kita semua ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi dulu ya.